Jadi untuk siapapun teman-teman yang punya goals jodoh, ketika kalian mengukur masih ada kemarahan terhadap ayah, rasa endapan emosi kemarahan itu dia kan menyala di bawah sadar. Nyala di bawah sadar ini nanti sifat-sifat kemarahan kamu terhadap ayah ini, your daddy become your husband. Ayah kamu ini akan jadi suami dalam bentuk Sifat. si suami ini nanti akan nyakitin kamu seperti rasa yang kamu rasakan kemarahan kamu terhadap ayahmu. Jadi ada baiknya kamu izinkan terima, kamu izinkan alirkan, kamu duduk sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, karena apa yang kamu tolak itu akan selalu loncat jadi realitamu. Jadi kemarahan kamu, misalnya ada satu laki-laki marah sama ibunya, si sifat-sifat ibunya itu jadi sifat-sifat istrinya, Mas. Itu kisah nyata aku ngehandle anak-anak private, Mas. Ini banyak yang cerita benar sekali gitu. Saya sendiri merasakannya gitu. Memang begitu, Mas. Atau bahkan nih, kekesalan dia terhadap orang tua dia, si kesel menahunnya ini menjadi anaknya. Anaknya bikin kesel, bikin bete, bikin kesel. Jadi untuk teman-teman bersyukur bisa mendengarkan cerita ini. Sebelum menikah, berdamai dulu dengan dirimu. Sambut, terima semua realita kisah kecilmu, karena itu kan cuma cerita, Mas. Itu kan bukan kamu. Kamu yang sejati kan yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu kan cuma memori, cuma story yang diputer-puter aja tuh di dalam memori kita. Nah, makanya gini Teh, tadi malam tuh aku sempat ngobrol lama berjam-jam kan sama Mas Riko. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang bener-bener ingin belajar kesadaran, pertama tuh disuruh mandangi foto ayah dan ibunya. Karena disitulah kemudian program-program luka tuh pertama kali diinstal. Yes. Nah, Betul. sampai kemudian sensasinya dialami utuh, disadari. Dan tidak sedikit juga peserta Badan Revolution yang punya luka dan trauma terhadap pasangannya, praktek itu, melihat foto orang yang dia benci sampai kemudian terurai semuanya. Iya, dan betul. Semuanya membaik. Setuju, Mas. Itu salah satu cara yang penting sekali. Teman-teman jangan dulu ngambil keputusan menikah sebelum rapih dulu di dalam, berdamai dulu dengan semua ceritamu. Karena kalau kamu belum berdamai, dia masih terus nyala di bawah sadar, Mas. Dan yang terus nyala ini, dia cuma mau minta konfirmasi untuk disambut dan diterima. Makanya dia jadi ke orang terdekat, jadi ke orang terdekat. Jadi ini cerita, kehidupan ini adalah sebuah cerita di mana kita kayak menganaktirikan sebuah kesedihan luka. Waktu kecil. Sama papa mama. Atau sama yang mengurus kamu, mungkin nenek, kakek, mungkin tante, mungkin uak gitu. Bahkan ada pengalaman luar biasa sih kemarin. Kelas ya. Ada sebuah luka batin seorang anak. Pada saat aku bantu untuk izinkan menerima dan melepas, dia muntahnya luar biasa. Dan dia ada trauma tertentu sama kobokan. Oh iya. Karena dia pernah dilempar sama Cuci kobokan sama bokapnya. Jadi ada satu hal yang ternyata dalam ya, udah sekian puluh tahun, itu masih nyala, Mas. Ada lagi temen yang lain. Ini unik, Mas. Ada salah satu peserta private itu di Bali, hidupnya udah berkecukupan, Mas. Uang ada, pasangan ada, segalanya udah ada, segalanya dia udah punya, Mas. Orang kaya intinya. Punya perusahaan, dia owner satu company besar lah. Tapi dia private apa coba goalsnya? Dia ngerasa hampa. Hatinya merasa hampa. Hidupnya merasa hampa, kayak kemana-mana kayak butuh approval gitu. Kayak butuh disayang, kayak butuh perhatian. Kok kayak ada yang apa ya kurang. Dan dia merasa kosong, merasa menderita, dan dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Jadi dia bisa tidur kalau udah terang, dia baru bisa tidur. Nah, pada saat kita bercerita tentang kamu siapa, lalu izinkan untuk terima dan izinkan untuk dilepas, ternyata kisah masa kecilnya itu ini kembali lagi ke akar awal.
dia nggak diterima sama orang tuanya. Jadi dia ditinggalin gitu sama orang tuanya. Si anak ini mau mendekat, orang tuanya pergi. Mau mendekat, orang tuanya pergi. Jadi dia diasuh sama orang lain. Jadi si kekosongan di masa kecil ini masih nyala terus karena dia belum bisa terima dan belum bisa dilepas. Karena kan waktu kecil nggak tahu caranya, Mas. Menerima dan melepas seperti apa. Sehingga terbawa nih rasa di saat sekarang masih kebawa. Pada saat ketemu bab 1 kamu siapa, pada saat ketemu bab 2 dan bab 3 izinkan kamu terima dan lepaskan bahwa kamu bukan kesedihan itu hanya sebuah cerita memorimu aja. Jadi uniknya kan kalau di kita kalau menerima melepas sumbatan energi yang menutupi kelimpahan, itu setelah selesai aku bilang gini sama mereka, boleh nggak di titik ini stop sampai di sini semua cerita traumamu. Seperti halnya SPBU Pertamina. Kita mulai dari nol ya. Oh, pada ketawa itu. Semua cerita kamu pernah ditinggalin papa. Stop sampai di sini boleh nggak? Iya teh, mulai senyum. Cerita kamu pernah ada pelecehan seksual saat kecil. Boleh nggak stop sampai di sini? Itu hanya cerita tubuh. Kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Boleh nggak? Mulai sekarang dan seterusnya. Selesai di titik ini. Mulai dari nol. Kamu pakai identitas baru. Kamulah sumber cinta, jadi kamu nggak butuh approval dari manapun. Kamulah sumber kelimpahan. Jadi kamu nggak perlu ngejar-ngejar di luar. Cukup rasakan penuh di dalam, nanti aliran semestanya itu akan datang sendiri, Mas. Dalam kelancaran, dalam situasi yang nggak terduga, itu akan datang sendiri gitu. Itu sebetulnya momen paling haru tuh di kelas. Momen di titik kita, identitas lama ya, masih dipelukin identitas lamanya. Oh jadi ini cerita nggak usah dibawa-bawa ya, cerita sedihku, kisah kecilku dan lain-lain. Kan itu cuma memori, Mas. Kan kejadiannya sekarang enggak, Mas. Iya. Itu kan cuma memori belasan puluhan tahun yang lalu. Bahkan ada yang cerita memorinya 40-50 tahun yang lalu loh. Masih kebawa loh sampai sekarang. Ketika dia sadar bahwa oh iya ya, aku bukan ini mah identitas palsuku, aku bukan ini yang melimitasi aku bukan ini, aku ini percikannya. Wah itu momen aha, itulah momen sejatinya juga bahagia kali melihat dia kembali. Iya. Ya, jadi buat sahabat-sahabat semua yang misalnya belum ada uang dan lain sebagainya, nggak perlu ikut kelas. Cukup tonton live kayak gini, ilmunya udah dikasih mantap luar biasa gitu ya. Jadi yang suka, pokoknya yang pengennya dapat yang gratis-gratis, oh tidak masalah. Itu hanya pengambilan sikap dalam hidup seseorang aja gitu. Nggak perlu kemudian jadi kayak orang, oh nggak mau aku kalau mental gratisan gitu. Karena semuanya punya state of mind yang beda-beda gitu. Jadi teman-teman nggak perlu maksa-maksa harus ikut kelas, nggak ada uang. Kita juga nyediakan kok teman-teman yang misalnya Zoom yang senyamannya kayak gitu juga kita siapkan semuanya biar teman-teman semuanya bisa merasakan keindahan apa yang ada di Abundant Revolution gitu. Ini penting sekali biar semuanya kita bertumbuh dan serulah pokoknya ya teman-teman. Duh, ini pada banyak banget yang mau daftar Zoom. Tanggal 25 teman-teman ya, batch 18-nya. Karena ini nggak sekedar kelas, Mas. Ini rumah. Rumah kesadaran ya, Teh ya. Rumah kita. Ini rumah kita. Rumah yang pasti dirindukan sama semua orang. Dan Abundant Revolution itu kan menggabungkan tentang ya kekuatan pikiran, kesadaran, bagaimana kita bisa mental keberlimpahan gitu.
Saya waktu bener-bener jatuh, mau dikasih uang sama TVB 200 juta. Iya. Kamu diomongin di sini. Iya, tapi saya nggak mau lah. Nggak mau lah. Aduh Hendra. TVB tuh sempat kasihan sama saya. Ini aku transfer sekarang ini. Oh, enggak lah ya. Jadi, dan saya juga nggak cerita ke siapa-siapa. Aku lagi jatuh, kayak gitu. Enggak deh. Enggak, aku kerasa aja sih. Adikku ini kayaknya lagi butuh support gitu. Kamu nggak ngomong, cuma aku bisa rasain. Oke ya, kita lanjutkan satu topik terus break ya. Oke.